في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب Pada tahun 670 Masehi, agama Islam masuk ke Maroko melalui tangan Uqbah bin Nafi. Dan hingga sekarang ini, alhamdulillah, agama Islam masih tegak berdiri di Maroko. Saya banyak membaca mengenai pengalaman menghafal Al-Quran di negara ini. Saya melihat bahwa pengalaman ini sangat berbeda dan sangat baik. Oleh karenanya, kami mengunjungi tempat ini untuk melihat pengalaman tersebut. Demikian juga saya berharap pemirsa bisa ikut menyaksikannya. Semenjak mereka masuk Islam, mereka sangat bersemangat mengupayakan anak-anak mereka menghafalkan Al-Quran. Tapi apakah mereka menghafalnya dari mushaf? Ataukah dengan cara yang lain? Yaitu memakai alwah atau papan-papan. Bagaimana caranya? Pemirsa, saksikan bersama kami dengan izin Allah. Di kota Fas, sebuah kota kebudayaan di Maroko, kami mengunjungi sebuah rumah pusat menghafal Al-Quran yang ada di sana. Dan tempat lain, Masjid Ummul Mukminin Hafsah di Maroko radhiyallahu anha. Di sana kami menyaksikan pemandangan yang belum pernah saya lihat. Mereka menggunakan cara tradisional untuk menghafalkan Al-Quranul Karim, yaitu menghafal melalui papan-papan. Anak ini, Masya Allah, sebuah ayat yaitu permulaan juz kedua. Ini adalah hafalannya. Yang saya lihat ini bisa dijelaskan, Ustaz? Ya, benar. Ini adalah seorang pelajar. Ya. Dia akan menulisnya jika dia menghafalnya. Dan jika tidak, dia akan dibantu oleh yang lain. Iya, ya, dia tentu. dibantu. Iya, benar. Dia akan Ya. menulis hafalan yang berada di dalam otaknya. Terus-menerus sampai lengkap. Dan jika kurang, dia akan menambahkannya. Kalau ada salah harokat misalnya, Iya, tentu. bagaimana? Jika ada yang salah akan kami perbaiki atau benarkan. Dan Ya. tentu saja dia akan melihatnya, supaya dia bisa memperbaikinya. Iya. Ya. Tapi saya tidak melihat mushaf di sini. Apa di sini tidak ada mushaf? Ya, ada. Tapi mereka dilarang membaca langsung pada mushaf atau untuk melakukan murajaah atau mengulang hafalan. Jadi di sini tidak boleh ada mushaf. Di tempat ini dilarang menggunakan mushaf untuk begitu. menghafal. Karena itu tidak dibenarkan. Lalu bagaimana kalau ada yang Jika salah? dia akan bertanya kepada temannya atau dibantu oleh siapa Begitu. saja yang bisa membantunya. Karena hal itu harus dilakukan dengan baik. Iya. Mushaf tidak boleh. Dilarang menggunakan mushaf kecuali sedikit sekali pengecualiannya. Iya. Baru dibolehkan Baru memakai dibolehkan. mushaf. Sebab kalau dibolehkan memakai mushaf, Iya. dia akan selalu menggantungkannya kepada mushaf. Kalau dia lupa, Dan jika dia lupa, dia akan berusaha dengan kuat meskipun terbata-bata. Itulah hafalan yang harus diingat. di sini sama sekali dilarang memakai mushaf. Kalau ada yang salah menghafal, dia harus Iya. bertanya kepada temannya. Kalau temannya tidak tahu, dia harus bertanya pada teman yang lain. Tidak boleh kembali lagi kepada mushaf kecuali mendesak. Pemirsa, mereka sedang menghafal pada ayat yang berbeda-beda. Sebagian yang ada di sini, ada yang sedang menghafalkan surat Al-Baqarah, ada juga yang menghafal juz Tabarok. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin menghafal dalam suasana yang ramai dan bising seperti ini? Ini memang aneh, tapi mereka tetap bisa menghafal dan sudah terbiasa. Mereka mampu menguatkan hafalan dengan cara yang indah. قرآننا نور مبين
العابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين منه شفاء. Kami sekarang berada di sebuah tempat menghafal Al-Quran yang bernama Hafsah radhiyallahu anha di kota Fas, Maroko. Sekarang ini di hadapan saya ada salah seorang penghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain daripada yang lain. Dia berbeda. Dia seorang yang saya sayangi dan saya hormati, Syekh Ashraf. Syekh Ashraf, kapan kamu memulai menghafal kitab Allah Al-Quran? Bisa dijelaskan pada saya? Saat saya berumur 13 tahun. Oh begitu. Lalu berapa lama kamu menghafal sampai selesai? Dan juga hatam untuk Al-Quran untuk pertama kalinya kamu menghatamkannya? Setahun kemudian. Setahun kemudian? Jadi kamu baru menghatamkannya setelah setahun kemudian. Benar begitu? Ya, benar. Ketika dinyatakan khatam pertama kalinya, berarti pertama kali dia menulis Al-Quran sampai selesai. Jika ternyata ada 1 atau 2 kesalahan, hingga 10 misalnya, atau berapa saja, dia mengulanginya lagi sampai bisa menghatam untuk kedua kalinya. Bisa dibayangkan bagaimana kesulitannya. Baiklah, sekarang apakah saya bisa menguji kamu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima 'ainani nadhakhatan. Fihima 'ainani nadhakhatan. Fabi'ayyi تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan barokah padamu. Dan semoga Allah menjadikanmu hafalan ini sebagai timbangan kebaikan untuk kedua orang tua kamu dan juga guru-gurumu. Dan Masya Allah tidak salah sama sekali. Kita di negara Teluk membaca dengan bacaan hafs, tapi dia membaca dengan gaya bacaan wars, rahimahullah. Semoga Allah memanjakan orang seperti ini. Dan dia adalah contoh yang sangat baik bagi orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Sekarang kita bicara mengenai menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana menghafalkannya. Pemirsa telah mendengarkan spirit dari saya dalam menghafalkan Al-Quran seluruhnya. Perlu diketahui adanya kaidah pokok yang sangat penting. Kaidah pentingnya adalah Anda jangan menunda menghafalkan Al-Quranul Karim. Jangan memperlambat. Saat Anda mendengarkan saya, mulailah sekarang juga untuk mencapai tujuan menghafalkan Al-Quran. Jangan takut gagal. Jangan khawatir Anda tidak mencapai tujuan. Jangan pesimis. Al-Quran tidak susah. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya membutuhkan tekad. Jadi tunggu apa lagi? Mulailah sekarang juga dan katakan, hai Fulan, hai Khalid, hai Sa'ad, hai Ahmad, saya ingin menghafalkan Al-Quran. Dalam permulaan kita bisa ambil contoh seseorang yang tidak tahu bagaimana dia bisa berenang, tapi dia ingin belajar. Pertama kali dia melihat air, dia khawatir. Jangan-jangan airnya itu dalam sekali. Jika dia berhenti dan takut, akhirnya dia tidak akan belajar berenang. Tapi kalau dia menceburkan dirinya, walaupun mungkin akan sedikit tenggelam, dia akan mengambil pelajaran yang sangat berharga pada hari itu dalam upayanya belajar berenang. Adapun proyek hafalan Al-Quran yang lebih agung, hanya butuh Anda memulainya, Anda akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaidah pentingnya, mulailah sekarang juga.
Saya mendengar seorang pelajar, hafiz Al-Quran yang bernama Toha di daerah Safsaun di Maroko. Mari kita saksikan seseorang yang sangat istimewa في ini. رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا. Toha adalah seorang remaja yang istimewa. Hafiz Al-Quran saat usianya baru 10 tahun. Dan sekarang Masya Allah usianya 16 tahun. Mendapatkan juara pertama dalam lomba Mismar Zahabi di Maroko. Saya sangat senang duduk bersamanya. Dan dia sangat ideal untuk menjadi teladan putra-putri Anda. Apa kabar Syekh Toha? Baik. Saya merasa bertoha bertemu Ya, denganmu. terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Semoga Allah senang memberikan bertemu dengan barokah. Anda. Bagaimana hidupmu dan permulaanmu bersama Al-Quranul Karim? Bismillah, alhamdulillah. Dengan keutamaan Allah, aku berada dalam keluarga yang mencintai Al-Quran. Kakek-kakekku, pamanku, bibiku, demikian juga dengan bapak dan ibuku. Suasana dalam rumah selalu bersama Al-Quran. Iya. Lantunan ayat atau ayat yang sedang membaca dengan tajwid. Saudara lelakiku menghafal Al-Quran atau tafsir. Toha datang kemari setelah berbagai ujian dan juga cobaan untuk menunjukkan kebenaran dalam mencintai Al-Quran. Pada usia berapa kamu mulai menghafal Quran? Saya memulainya di usia 9 tahun. Iya. Lalu menghatamkannya? Pada usia 10 tahun. 1 tahun saja? Iya. Apa kamu mendapatkan kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran? Ya, sedikit. Di permulaan saja. Dan itu biasa dan wajar. Tapi ayah saya adalah teladan bagi Iya. saya. Meski bukan hafiz, dia menghafalkan 1 hizb dalam 1 hari. Masalah keteladanan ini saya jadi teringat ketika berada di Amerika. Dalam pertemuan di sebuah Islamic Center bersama para orang tua, ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan. Wahai Toha, bagaimana caranya kami bisa seperti Anda menghafal Al-Quran dalam waktu yang sama dan juga tetap Itu belajar? pertanyaan untuk Toha? Ya, Iya. untuk dia. Dia menjawab, semoga Allah memberikan taufik kepada anak-anak iya. kaum muslimin. Iya. Kalau ingin anak Anda seperti saya, jadilah seperti bapak saya. Allahu Akbar. Masalahnya bukan kepada anak, tetapi kepada orang tuanya. Syekh Toha, banyak yang bertanya, dari umumnya anak yang sebaya denganmu, dengan 16 tahun dan keistimewaanmu dalam Al-Quran, apakah kedekatanmu terhadap Al-Quran memisahkanmu dari kehidupan sebagai seorang remaja pada umumnya? Misalnya jalan-jalan, bermain, melampiaskan hobi. Apakah Al-Quran menghalangimu dari semua itu? Seorang anak kecil seperti saya kemudian diharuskan melakukan sesuatu. Biarkanlah orang dengan persepsi mereka. Subhanallah. Ayah saya melakukan dengan hikmah. Dengan memasukkan saya dalam dunia Al-Quran. Iya. Sehingga hobiku sendiri adalah membaca Al-Quran. Iya. Saya menjadi cinta terhadap Al-Quran. Saya juga bermain di waktu khusus, menonton film, jalan-jalan, olahraga. Tetapi Iya. kecintaanku terhadap Al-Quran menjadikannya sebagai hobi. Saya mementingkan untuk membaca Al-Quran. Membaca tartil dengan tajwid, menghafalkannya sebagai ganti dari bermain. Iya. Subhanallah. Ayah dengan hikmahnya sehingga Iya. menjadi seperti itu. Masya Allah. Al-Quranlah yang menghiasi masa kecilku. Masya Allah. Al-Quranlah yang menghiasi masa kecil Toha. Masya Allah. Tabarakallah. جنتنا آيات العظيمة المنزلة وفي خدمته أعظم مكان منزلة حلقته بتخلي الملايكة تحفنا واحنا معاه بيننا وبين الله صلة. Sebuah pesan dari saya, seseorang yang menyayangi Anda untuk seluruh orang tua. Ibu dan bapak yang bersemangat agar anak-anak mereka menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Sejak sekarang, jika Anda memiliki putra-putri yang masih kecil, mulailah semenjak sekarang bersamanya untuk pendidikan Al-Quranul Karim. Mulailah sejak sekarang mengupayakan cinta terhadap Al-Quranul Karim. Kitab Allah Subhanahu wa taala sangat agung dan merupakan mega proyek untuk Anda, wahai para orang tua, para ibu, dan pemirsa setia yang mendengarkan saya. Bila Anda bilang Al-Quran itu susah,
Saya tidak mampu membuat keluarga saya bisa menghafalkannya. Tidak, saya bilang mudah. Jika Anda sekarang mengikuti saya, maka tanamkanlah dalam benak Anda bahwa Al-Quran adalah mega proyek Anda. Dan setiap proyek akhirnya adalah untung yang dicari. Namun proyek di dunia tidaklah jelas. Sedangkan proyek menghafal Al-Quran, keuntungannya 100% dijamin oleh Allah. Sebab yang menjanjikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Dan setiap proyek membutuhkan diskursus yang mendalam sebelum Anda memulainya. Jangan sampai Anda rugi. Dari diskursus ini Anda akan memperoleh dengan izin Allah keuntungan di dunia dan di akhirat. Anda bisa bilang, bagaimana diskursusnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Sulit buat saya. Pada siapa saya harus bertanya? Saya katakan, tanyalah pada teman Anda ini Fahad, yang berusaha memberikan diskursus yang lengkap dan mendalam. Hanya saya mohon, gandengkan tangan Anda dan konsentrasi. Anda akan saksikan bahwa membuat anak-anak menghafal Quran itu mudah. Tapi butuh keinginan kuat agar tahu keuntungan dari proyek ini. Dan percayalah, anggota keluarga Anda yang masih kecil adalah saat yang tepat untuk hafalan. Menghafal di waktu kecil seperti mengukir pada batu. Jika Anda memulainya sekarang, maka hafalannya akan sangat kuat. Jadi ikuti terus acara ini, diskursus yang mendalam dan mudah yang saya hadiahkan pada Anda dengan izin Allah Ta'ala. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة